Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar. Di sini saya akan mempersembahkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Tidak lupa saya perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya yaitu Pak Nurwianto dan Pak Yohanes selaku pengajar praktik saya. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang kali ini, untuk mewujudkan budaya positif, diperlukan langkah bersama warga sekolah. Dengan budaya positif, diharapkan mampu mewujudkan visi sekolah dan memberikan ruang yang nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan tujuan peserta menerima konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian, peserta menghayati konsep implementasi budaya positif di sekolah. Untuk tolak ukur agar terwujudnya keyakinan kelas yang dibentuk melalui kesepakatan guru dan murid. Kemudian, murid mampu menunjukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran. Lini masa tindakan yang dilakukan yaitu menumbuhkan pembiasaan nilai profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Kemudian, sosialisasi kepada warga sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan tentang disiplin positif. Setelah itu, guru memfasilitasi peserta didik membuat kesepakatan kelas. Dukungan yang dibutuhkan seperti dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Kemudian, kolaborasi seluruh warga sekolah dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Dukungan yang dibutuhkan. Mari kita simak bersama diseminasi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih juga atas waktu yang diluangkan ibu-ibu semuanya untuk menghadiri diseminasi tugas dari Ibu Erna tentang implementasi budaya positif di sekolah. Itu tugas beliau untuk salah satu dari tugas untuk guru penggerak. Terima kasih dukungan panjenengan sedoyo sudah berkenan hadir untuk datang ke SDN 03 Gayu untuk membantu kelancaran presentasi dari tugasnya Bu Erna. Kepada Ibu Erna kami sampaikan semoga tugas yang panjenengan sosialisasikan ataupun presentasikan pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi tugas panjenengan bisa tercapai semuanya dan apa yang panjenengan harapkan bisa berjalan dengan lancar dan tugas-tugas dari guru penggerak bisa selesai dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya untuk ibu-ibu semua yang pada sore hari ini benar-benar menyempatkan waktunya meskipun banyak kesibukan ya di rumah, tapi menyempatkan waktu untuk datang ke SD Gayu 3 untuk menghadiri undangan dari saya, yaitu tentang pengimbasan. Sebenarnya dalam tugas guru penggerak saya disuruh membuat aksi nyata ya. Untuk itu langsung saja ya saya mulai ya. Yang pertama itu tentang
implementasi budaya positif di sekolah, pengimbasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kemudian punya tujuan D, yaitu peserta menerima konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian peserta menghayati konsep implementasi budaya positif di sekolah. Kemudian agendanya di sini yang pertama itu ada disiplin positif, kemudian motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Jadi seorang pengajar itu punya 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di sini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara atau biasa disebut dengan KHD, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Kemudian dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak ini, KHD atau Ki Hajar Dewantara tadi mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani ya, di sini atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemaikan ya. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Begitupun kalau di sekolah atau kita sebagai pelajar ya. Jadi anak-anak itu ibarat tadi biji jagung ya, yang kita tanam, kita rawat dengan baik, maka nanti akan tumbuh dengan baik. Begitu juga kita di sekolah kan, anak-anak kita beri ilmu ya, nanti anak-anak pasti akan menjadi anak-anak yang sesuai yang kita harapkan. Gitu. Selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kemudian Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menurut anak mencapai kekuatan kodratnya itu sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memakai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia atau Indonesia Tengah atau Indonesia bagian Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengungkapkan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Meskipun beragam ya, di Indonesia itu kan beragam. Kita boleh mencontoh dari negara atau budaya lain, tapi kita tetap mengutamakan kearifan lokal kita sendiri. Jangan sampai kita malah melupakan atau meninggalkan kearifan lokal yang sudah kita miliki, gitu ya. Kemudian budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah watak atau karakter, merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemampuan sehingga menimbulkan tenaga. Itu ada pada modul 1.1 ya. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta itu kognitif, kemudian karsa itu afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Selanjutnya, budi
Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup akan dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, ya. Yang namanya kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Kemudian ada trilogi Ki Hajar Dewantara. Biasanya itu ada yang namanya semboyan, ya. Engarso Sopulodo, artinya yang di depan memberi teladan. Kemudian dalam hal ini peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari sangat mungkin untuk terjadi, ya. Kenapa ketawa, Bu? Ada yang lucu? Lanjut, ya. Oleh karenanya teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Kemudian engarso mangerkarso, itu artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini pemberian motivasi dan memposisikan diri seorang guru sehingga guru menjadi teman dan juga tempat peserta didik berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Kemudian tuturi handayani, ya. Dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Dari sini sudah paham, ya? Atau masih bingung? Pak senyum-senyum sendiri. Kayaknya kurang semangat ini. Boleh kita refresh sebentar, ya? Biar refresh gitu. Boleh kita tepuk semangat dulu? Oke? Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Kok kayaknya loyo itu apa lapar atau gimana itu? Atau memikirkan yang di rumah? Lanjut, ya. Ini kemudian kita masuk dalam budaya positif, ya. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang dan menjadi pribadi yang kreatif, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian dalam budaya positif ini dibangun dengan penyediaan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar anak-anak dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Berarti budaya itu berpengaruh tentang dunia sekitar, lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungannya positif, otomatis anak-anak juga berperilaku yang positif. Kalau kita lingkungannya banyak negatifnya, otomatis anak-anak nanti juga ikut negatif. Makanya di dalam materi guru penggerak itu ada materi budaya positif. Kemudian disiplin positif. Nah, tadi budayanya, sekarang disiplin positif. Kita mendengar kata disiplin. Kata disiplin kan tidak asing, gitu. Sehari-hari bahkan kita selalu mendengar kata disiplin. Dan ternyata disiplin itu tidak hanya bisa di sekolah, bahkan di rumah, di masyarakat. Itu kata disiplin itu tidak asing, ya. Apa yang terbanyak di benak Anda? Kalau ada kata disiplin itu biasanya berhubungan dengan apa? Di benak ibu-ibu apa namanya? Disiplin itu apa? Disiplin. Kebanyakan orang kan hubungan kata disiplin dengan kata tertib. Jadi disiplin itu kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif
Jadi tidak terus kita memberi hukuman, anak salah dihukum, itu tidak boleh sebenarnya, ya. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi ini saling tidak asing ya di telinga kita, ya. Apa itu motivasi, apa itu hukuman, ada juga penghargaan, restitusi. Biasanya kan kita para pengajar terkadang sering ya memberi hukuman anak, misalnya tidak mengerjakan PR, dihukum 2 kali lipat mengerjakan, terlambat masuk kelas, dihukum keliling lapangan berapa kali putaran, ya. Nah terus lanjut, ya, motivasi. Nah apa itu motivasi? 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mereka menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini atau dan hargai. Mereka melakukannya dengan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal, ya. Jadi kebalikannya. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ternyata tidak sama Ibu. Kadang-kadang kita kan mengartikannya hukuman itu ya konsekuensi, ya restitusi, ya. Tapi ternyata berbeda. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Berarti hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau siswa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu biasanya hukuman, ya. Kemudian konsekuensi itu sudah berencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid atau guru. Pada konsekuensinya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next, keyakinan kelas. Nah, sekarang ada yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, ya? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari jalan intrinsik untuk menjalankannya dibanding hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan. Itu menurut dosen tahun 1998. Kemudian ciri
Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ciri keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas itu berbentuk kalimat positif ya. Kalimat positif itu biasanya tidak menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, itu tidak boleh ya. Kemudian tidak terlalu banyak mudah diingat. Semua warga kelas berkontribusi dalam menyusunnya. Kemudian ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Hasil keyakinan kelas di kelas 4 ini misalnya ya, bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghargai guru, saling tolong menolong, hidup rukun dengan teman, sebaiknya makan di luar kelas, ya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, rukun dengan teman. Next, pembuatan keyakinan kelas. Nah, itu ada. Sebelum kita membuat keyakinan kelas itu biasanya anak-anak kita beri kesempatan dulu untuk membuat satu peraturan. 2 juga boleh, tapi kalau di kelas saya kemarin saya hanya memberi kesempatan anak untuk menuliskan satu peraturan saja. Nah, misalnya ini ya, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum lonceng berbunyi atau bel berbunyi. Kemudian tidak melakukan perundungan. Perundungan itu seperti kalau sekarang building ini ya, membuli teman ya. Kemudian dilarang merokok. Tidak berlari-lari di koridor. Ya. Kemudian dari peraturan yang sudah anak-anak tulis ini nanti kita tempelkan di papan tulis. Nanti akan saya tampilkan video waktu saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak ya. Kemudian dari peraturan ini itu kita cari keyakinan atau nilai kebajikannya. Misalnya ini tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti kan ada rasa atau nilai kebajikannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu teman atau orang lain. Nilai kebajikannya apa ibu? Ya, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Ya, komitmen atau juga bisa disiplin ya. Kedisiplinan juga bisa. Tidak melakukan bullying. Nilai kebajikannya apa? Iya, menghormati orang lain. Ibu sudah pintar sekali ya dia. Dilarang merokok, itu nilai kebajikannya tentang apa? Kesehatan. Ya, terus ada lagi buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai kebajikannya tentang apa? Kebersihan. Kemudian tidak berlari-lari di koridor, itu keselamatan. Kalau tidak makan ya, sebaiknya makan di luar kelas, itu termasuk apa nilai kebajikannya? Kebersihan ya. Nah, kemudian next. Baik, ini kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 4 ya, dalam bentuk video. Mohon nanti diperhatikan dulu, apabila ada yang tidak jelas atau ingin ditanyakan boleh nanti ditanyakan. Silakan dilihat dulu ya Ibu.
Nah, itu dari hasil peraturan yang dibuat anak-anak ya, ditempelkan di papan tulis. Kemudian dari peraturan yang sudah ditulis anak itu kita cari kalimat positifnya. Misalnya dilarang membuang sampah, berarti kata dilarang itu tidak digunakan, tapi kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Jangan makan di kelas, jangan itu diubah. Sebaiknya sebaiknya makan di luar kelas, Dari kalimat positif kita tentukan tadi nilai kebajikan. Sebaiknya buku dirawat, itu berarti tanggung jawab ya, karena kita punya buku, jadi harus tanggung jawabnya dengan merawat buku, gitu ya. Dari peraturan terus kemudian kita ubah menjadi kalimat positif, kemudian kita tentukan apa tadi, kebijakan ya, apa namanya, terus kita tentukan keyakinan kelas ya, berarti kita tulis kalau kemarin anak-anak saya minta ditulis dalam kertas warna yang dibentuk bintang, terus dibentuk love, dibentuk lingkaran gitu ya, kemudian ditempel pada kertas asuro, dan anak-anak alhamdulillah senang sekali ya. Tadi ya, dilarang membuli teman, diubah menjadi kalimat positif. Kata dilarangnya hilang, menjadi bagaimana? Sebaiknya rukun dengan teman ya. Nah, tadi anak-anak saya minta untuk menuliskan di kertas lipat tadi, kemudian ditempel di kertas asturo. Jadi semua siswa yang di kelas itu semua menulis ya, tidak hanya beberapa siswa saja. Nah,
setelah selesai menempel keyakinan kelas tadi, anak-anak satu-satu menandatangani ya keyakinan kelas yang sudah dibuat untuk kelas di kelas 4. Jadi anak-anak menandatangani sesuai dengan tulisan dari anak-anak. Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas ini, kira-kira keyakinan kelas itu harus bagaimana? Bu, ibu-ibu mengantuk kah? Kok tegang? Apakah saya menakutkan? Kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, berarti keyakinan kelas itu harus kita bagaimana kan? Keyakinan kelas itu harus bagaimana? Keyakinan kelas, peraturan harus bagaimana? Ditaati, dilaksanakan ya. Nah, ini tadi tentang pembuatan keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya kemudian kita masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok, dikasihi, mengasihi, sayang, menyayangi. Kemudian yang ketiga, kekuasaan dan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini mandiri, otonom, memiliki pilihan, mengembangkan daya lenturnya dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah untuk mencari kesenangan, humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, terus tertawa, ya, itu termasuk dalam kesenangan. Kemudian posisi kontrol, bahwa posisi kontrol yang diterapkan seorang guru itu atau orang tua ataupun atasan itu ada 5 ya, sebagai penghukum yang pertama, kemudian membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, kemudian yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini dalam motivasi ya, kontrol di luar, menghindari hukuman, penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, lalu membuat rasa bersalah, itu berdrama, mengatakan seharusnya, kemudian kekecewaan ya. Teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kemudian sebagai pemantau menghitung dan mengukur, kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya guru berkata, kalau posisi kita sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, seperti mengancam ya Pak, ya Ibu. Kemudian yang membuat merasa bersalah, misalnya kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu stres, berarti bu guru juga manusia ya, bisa stres juga ya. Kemudian sebagai teman lagi, posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat ya,
Masa kamu tidak mau membantu ibu? Nah, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Jadi kita tanya, apa peraturannya? Kemudian sebagai manajer, apa yang kita tahu, apa yang kita kerjakan, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi. Kemudian hasilnya, penghukum, pemberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian pembuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong juga. Kemudian teman itu ketergantungan, pemantau, menyesuaikan diri. Kemudian manajer menguatkan pribadi. Next. Nah, di sini ada juga dalam materi guru penggerak itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Kemudian dalam tahapan segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next. Nah, sekarang saya beri contoh. Misalnya waktu di kelas pelajaran ada anak yang tertidur. Pernah nggak ibu-ibu muridnya tidur di kelas? Ya, ada yang pernah, berarti tidak hanya saya ya. Jadi murid itu kita lagi nyuruh memberi tugas, tapi ternyata dia tidak sengaja tertidur. Waktu itu saya panggil, kenapa kemarin Bena lihat kamu malah tidur waktu pelajaran? Ternyata anak itu saya tanya punya alasan juga, dan alasannya katanya tidurnya larut malam, main HP sampai larut malam, akhirnya bangunnya kesiangan sampai di sekolah mengantuk. Jadi nggak sengaja, memang dia tidurnya nggak sengaja. Kemudian saya tanya lagi, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Ya Bu, saya ingat. Melanggar apa tidak? Iya. Dia tahu dia melanggar kesepakatan kelas karena tidur di waktu pelajaran. Kemudian saya tanya lagi, apa yang kamu lakukan? Terus dia berkata, mau mencoba memperbaikinya Bu. Tidak tidur larut malam dan tidak banyak main HP. Kemudian juga akan bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang kemarin sudah diberi dari ibu guru. Nah, itu salah satu contoh ya dari tadi segitiga restitusi tadi. Kemudian menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga punya kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini tadi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya, ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan itu kan dilakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik,
Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan karena akan kekuasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau love and belong. Ya, kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada yang menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ada lagi pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian, menanyakan keyakinan. Dari teori kontrol dinyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Bagaimana kalau ada anak yang melanggar keyakinan kelas? Oh iya. Bagaimana kalau ada yang melanggar keyakinan kelas? Namanya saja keyakinan kelas. Tadi sudah dibuat peraturan, gitu. Tentunya peraturannya kan peraturan yang positif, yang baik, Berarti yang harus dilaksanakan, gitu. Harus tetap disiplin, ditaati. Kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, berarti kita kembali lagi ke tadi segitiga restitusi, Kita panggil anak yang melanggar tadi kesepakatan, kita tanya, kenapa kamu melanggar kesepakatan, Terus kalau sudah memberi alasan, pasti kan dia punya alasan nih, ya. Terus kita memberi kesempatan dia untuk berbuat atau memperbaiki kesalahan, seperti itu. Ada lagi? Saya, Bu. Ya. Kapan sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat? Oh ya, kapan sebaiknya keyakinan kelas dibuat? Namanya saja keyakinan kelas. Berarti dibuatnya di awal atau di akhir? Di awal pastinya. Kita buat dulu keyakinan kelas, baru pembelajaran berlangsung, gitu. Masa keyakinan kelas dibuat di akhir setelah kita pembelajaran? Kan gak etis, ya. Berarti keyakinan kelas dibuatnya di awal, Kemudian ada lagi? Sudah? Lanjut, Nah, sekarang kesimpulan. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian mengembangkan disiplin positif menjadi budaya positif. Menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri kita dan murid. Kemudian mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian menerapkan posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Berarti semua tadi kembali pada segitiga restitusi, Mari kita berkolaborasi untuk mencapai visi dan misi SDN 03 Gayo. Nah, kebetulan di SD kita, SDN 03 Gayo itu punya visi dan misi, yaitu bertakwa, berprestasi, berkarakter kuat, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Jadi yang namanya visi itu kan sudah kita susun bersama-sama, sudah harus kita sepakati, harus
bagaimana kita ditaati. Kita harus berkolaborasi, bekerja sama agar misi ini berjalan dengan baik. Karena tidak akan berjalan baik kalau tidak ada kerjasama atau kolaborasi dengan para guru, rekan-rekan, juga orang tua murid, komite. Berarti semua harus bekerja sama untuk apa? Menghasilkan atau apa namanya? Menyempurnakan visi dan misi dari SD Daya 3. Kemudian, nah, sudah pada akhir cerita akhir cerita atau akhir dari ini apa namanya pertemuan kita di sore hari ini. Tidak usah, maksudnya ada pertanyaan lagi tidak? Tidak, berarti sudah cukup sudah sampai ya. Sudah sampai. Baik, terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang benar-benar menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara hari ini tadi. Benar-benar saya tambah bersemangat atas support dan dukungan dari ibu-ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya dalam menyampaikan materi atau ucapan saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warenda Sari Nugraheni, salah satu guru SDN 03 Dayu. Saya adalah salah satu teman sejawat dari Bu Ernawati, CGP Angkatan 9. Setelah saya mengikuti diseminasi kemarin yang diselenggarakan Bu Erna, menurut saya materi yang disampaikan Bu Erna sudah sangat jelas tentang posisi kontrol seorang guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Saya akan menerapkan dan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Semoga Bu Erna sukses mengikuti program guru penggerak dan bisa membawa perubahan yang lebih baik di SDN 03 Dayu. Semangat Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menerapkan pemahaman dan pembuatan keyakinan kelas pada murid. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Masih semangat? Masih. Coba untuk membangun semangat kita tepuk konsentrasi dulu ya. Ya, Bu. Oke, yuk tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Sekarang kita mau membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu nggak apa itu keyakinan kelas? Tahu nggak keyakinan kelas? Aturan apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan. Kebajikannya apa? Kebaikan yang kita sepakati bersama. Nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nah, sekarang contohnya misalnya kalau di kelas kita namanya saja keyakinan kelas, berarti ya kita membuatnya yang ada di dalam kelas. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, itu harus kita taati apa tidak? Harus. Contoh lagi, ada yang bisa ya? Ada yang bisa angkat jari? Mbak Tika, contohnya apa tadi ya? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira anak-anak bisa nggak Bu Ena suruh menyebutkan satu-satu? Bisa. Ya, coba ya. Bu Ena bagi kertas. Silakan ditulis di situ. Nanti kalau sudah ditulis, silakan
Sebaiknya makan doa waktu istirahat. sebaiknya makan di luar kelas. Sebaiknya makan di luar kelas. Kemudian ada lagi. Ya, ayo. Sekarang kita lihat nilai kebajikannya, deh. Sebaiknya rukun dengan teman. Maksudnya apa? Saling menghormati. Membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Sebaiknya makan di luar kelas. Kebersihan. Baiknya buku dirawat. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi. Sebaiknya datang tepat waktu. Apa tadi? Kedisiplinan. Nah, dari ini tadi, silakan nanti anak-anak menuliskan di kertas, kemudian ditempel di sebelah sini, membentuk keyakinan kelas dari hasil tadi yang sudah kita sepakati. Kalian tulis nanti satu-satu ditempel di sini yang rapi, ya. Silakan ditulis apa kesepakatan kelas kita. Kita lihat nanti kita ubah menjadi kalimat positif. Karena ini kan ada kalimat dengan menggunakan kata tidak, jangan, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh digunakan. Kalau diubah menjadi kalimat positif, berarti kalimat yang jangan, tidak boleh, atau tidak, atau dilarang itu diubah, dihilangkan, diganti, ya. Misalnya ini, dilarang membuli teman. Nah, dilarang membuli teman. Kalimat positifnya bagaimana? Kalimat positifnya bagaimana? Sebaiknya, Jangan membuli teman. jangannya tetap nggak boleh, jangan. Sebaiknya Diganti sebaiknya rukun dengan teman. rukun dengan teman. Kemudian kalau membuang sampah pada tempatnya ini sudah, deh. Ini punya cahaya. Ini tadi ayo, sudah belum? Kalau sudah ditempel, yang rapi, Mas, nempelnya.
kasih Bu Erna. Refleksi pelaksanaan diseminasi mengenai budaya positif dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 dengan jumlah peserta 12 guru. Setelah melaksanakan kegiatan aksi nyata ini, saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan pembiasaan-pembiasaan positif dalam upaya mewujudkan budaya positif di SD Negeri 03 Dayung. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Saya selalu melakukan refleksi terhadap semua yang telah dilakukan. Kemudian saya berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terus meningkatkan diri dengan belajar tentang budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.